Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu mata kuliah pemilihan bahan dan proses tentang selection of material for fatigue resistant, yaitu tentang pemilihan suatu material terhadap kelelahan suatu bahan. Fatigue testing atau pengujian lelah. Fatigue merupakan kelelahan atau kerusakan suatu material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi yang besarnya lebih kecil dari tegangan maksimum atau ultimate strength. Jadi, fatigue merupakan kerusakan material yang disebabkan karena adanya beban secara berulang dalam waktu yang lama. Jadi, apabila suatu logam atau material dikasih berulang, akan terjadi tegangan atau regangan. Maka logam atau material tersebut lama-kelamaan akan mengalami patah. Kegagalan fatigue dapat terjadi di bawah tekanan luluh maupun kekuatan tarik. Ada 3 fase perbuatan fatigue, yaitu pertama pengulangan letak, kedua penyebaran letak, ketiga perbuatan akhir. Sekitar 90% penyebab kegagalan mekanik yaitu disebabkan oleh patah lelah atau fatigue. Gambar di samping merupakan uji lelah pada suatu material, di mana material tersebut dijepit dan ditarik, diberi beban tertentu. Fatigue testing terjadi melalui pengintian dan perambatan retakan. Permulaan retak ini terjadi karena material yang lama. Daerah di mana terjadi konsentrasi tegangan pada permukaan, yaitu goresan, knot atau lubang. Ini terjadi karena adanya pembebanan secara berulang. Selanjutnya, pada permukaan terjadi micro cracks, perempatan atau crack yang berujung pada failure atau patahan akhir. Ini jadi karena mengalami siklus tegangan atau regangan yang menghasilkan kerusakan permanen pada suatu material. Pada dasarnya, kegagalan fatigue itu dimulai terjadinya karena adanya retakan pada suatu bahan material. Hal ini membuktikan bahwa sifat fatigue itu sangat peka terhadap kondisi permukaan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kekasaran permukaan atau perubahan sifat permukaan dan tegangan sisa permukaan. Oleh karena itu, batas ketahanan atau kelelahan fatigue itu sangat bergantung pada kualitas penyelesaian permukaan. Ya, jadi ujian kali ini menggunakan piston, di mana merupakan piston menggunakan bahan aluminium dan non-ferrous yang terhadap korosi dan memiliki sifat ringan. Tinjuan dapat didaur ulang atau remelting. Piston ini ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1809. Jadi daur ulang ini untuk memanfaatkan piston yang rusak, kemudian didaur ulang menjadi suatu bahan yang berguna.
Jadi almond ini mempunyai titik meleleh antara 600 derajat Celcius dan massa jenis 2,75 kg meter kubik. Yang biasanya almond ini dipadukan oleh unsur magnesium, zinc, dan nikel. Jadi pengujian ini menggunakan bahan bekas piston diharapkan dapat mencegah adanya sampah yang menjadi bahan berguna. Terus untuk kegagalan fatik tersendiri ada 3 frasa. Yang pertama yaitu awal letak dan perambatan letak dan perpatahan akhir. Selanjutnya yaitu ada sifat fisik aluminium dan sifat mekanik aluminium. Dari sifat aluminium ada massa jenis, titik cair, panas jenis, kalsium dalam derajat Celcius, dan adalah aliran listrik, dan koefisien pada pemuaian. Pada sifat mekanik aluminium itu ada sifat kekuatan tarik dengan 1 kg/mm dan ada kekuatan mulur dengan satuan kg/mm persegi dan perpanjangan kekerasan aman. Selanjutnya penyajian data fatik yaitu menggunakan kurva SN dengan pemetaan tegangan terhadap surga siklus sampai terjadi kegagalan. Pada kurva SN ini menggunakan skala semi-log. Karena untuk bahan teknis ini penting, kurva ini menjadi pemetaan tegangan terhadap jumlah siklus sampai terjadi kegagalan pada benda uji. Pada saat uji fatik, terdapat 3 fase yang terjadi saat permuatan fisik pada suatu material. Yang pertama yaitu permulaan letak mekanisme fatik yang biasanya dimulai dari quick intrusion yang terjadi pada permukaan material yang lemah, di mana daerah konsentrasi tegangan itu di permukaan seperti goresan atau lubang-lubang tipis karena akibat adanya pembebanan berulang. Yang kedua yaitu penyebaran letak crack indentation. Ini terjadi karena adanya micro cracks hambatan perpaduan cracks, kemudian membentuk micro cracks yang berujung pada failure atau perpatahan. Yang ketiga yaitu patahan akhir. Perpatahan akhir ini terjadi karena material telah terjadi siklus tegangan atau regangan yang menghasilkan kerusakan permanen. Pada kegagalan yang terjadi pada komponen yang diakibatkan beban dinamis, bebanan yang berulang-ulang berbeda, ini dapat menyebabkan suatu material mengalami patah, rupture. Kegagalan komponen ini biasanya ada tergantung pada waktu dan ketahanan dan kekuatannya, dan ada juga waktu ketahanan terhadap kegagalan yang dinyatakan dengan umur atau waktu yang digunakan pada saat uji tarik. Pada pengujian fatik yaitu untuk terus kurva SN menggunakan di mana N yaitu siklus N dan N putaran motor. Pengujian fatik ini dilakukan yaitu dengan cara memberikan stress level
sehingga sering patah pada siklus tertentu akan terjadi. Retak fatik biasanya dimulai pada permukaan di mana melentur dan torsi, yaitu menyebabkan terjadi tegangan yang tinggi dan pada tempat yang tidak rata, sehingga menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan. Oleh karena itu, batas ketahanan atau endurance limit tergantung pada kualitas permukaan pengujian atau material. Pada pengujian fatik dilakukan dengan material bending machine, sehingga jika benda uji diputar dan diberi beban, maka terjadi melentur pada benda uji. Pada gambar ini merupakan aluminium yang sudah dicetak dari hasil bekas piston yang sudah di remelting, di mana remelting tersebut yaitu perburuan aluminium yang sudah dipanaskan di dapur pemanas dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius, di mana di sini diketahui bahwa nilai spesimen pada uji tarik dengan menggunakan bahan ASTM E8, yaitu D-nya 6 mm, panjangnya 180, diameternya yaitu 12 mm, dan A 60 dan B-nya 60, dan R-nya setelah dilakukan uji tarik yaitu 6. Pada tabel ini merupakan hasil dari uji tarik, di mana spesimen pada suhu 700 derajat Celcius dan ultimate stress-nya atau tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh suatu bahan ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut patah, yaitu 124,276 megapascal, dan pada yield strength, di mana yield strength ini merupakan tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan deformasi plastik pada angka 24,9. Dan elastis modulus atau tegangan regangan suatu bahan, di mana gaya yang bekerja itu sudah melebihi batas elastisitasnya, yaitu pada angka 62,193 megapascal. Pada pengujian fatik, di mana sudah diketahui pada pembebanan 40%, 5%, dan 60%, di mana pembebanan ini dilakukan secara bertahap. Setelah melakukan penelitian, hasil data menunjukkan spesimen 1, 2, dan 3, di mana angka ultimate stress dan strength dan elastis modulusnya yaitu sekitar rata-rata 124,716, dan rata-rata yield strength-nya yaitu 124,716, dan elastisitas modulus dengan rata-rata 62,193. Untuk menghitung tegangan yang digunakan dalam pengujian, di mana data spesifikasi aluminium hasil remelting ini disebutkan yang memiliki yield strength yaitu 125 megapascal, di mana data-data yang diketahui
L-nya yaitu 180 dan D-nya 6, dan tegangan maksimum yaitu 125 MPa. Pada perhitungan beban pertama, pada pengujian berpersen dari nilai strength, di mana nilai strength yaitu 125 dan bebannya 40% dan tegangan maksimumnya 50 dan beban benturnya 1,2 kg. Perhitungan yang kedua, pada beban pengujian 50% dari nilai strength dengan maksimumnya yaitu 6,5 dengan beban lentur 1,5. Pada perhitungan beban bertiga, di mana pengujian 60% dari nilai strength yaitu dengan tegangan 75 dan beban lenturnya 1,8 kg. Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan mesin idiopathic rotary bending menunjukkan nilai yang berbeda. Tidak pembebanan pada 40%, 50%, dan 60% dari nilai strength. Dapat dilihat bahwa pembebanan yang diberikan spesimen beban yang besar akan mengakibatkan spesimen mengalami kegagalan waktu yang lebih cepat, dan sebaliknya jika beban yang diberikan kecil, maka waktu spesimen yang akan mengalami kegagalan atau kelelahan yang lebih lama. Jadi di sini apabila pengujian yang kecil akan terus putaran yang lebih cepat dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui hasil kelelahan pengujian suatu bahan atau fatigue. Begitu pula apabila sudah besar, semakin besar siklus perputarannya semakin kecil, dan waktu yang diperlukan untuk mengetahui kelelahan suatu bahan yaitu semakin cepat. Dari grafik kurva SN ini, di mana pengujian aminobutyric bekas dapat dilihat perbandingan antara siklus dengan tegangan, di mana menunjukkan bahwa yang warna merah ini tegangan 75 MPa dengan siklus 24.000 pemutaran, sedangkan hijau tegangan rendah yaitu sebesar 62,5 MPa dengan siklus putaran 56.794, dan yang warna biru ini merupakan tegangan yang paling rendah yaitu 50 MPa dengan siklus paling tinggi dengan putaran 171.006 putaran. Jadi semakin kecil tegangan yang spesimen, semakin besar siklus yang didapat, dan sebaliknya semakin besar tegangan yang diberikan pada spesimen, semakin kecil kali siklus yang didapatkan. Pada grafik ini merupakan waktu yang diperoleh selama penelitian berlangsung, di mana pengujian yang pertama yaitu pada pembebanan 40 kilo strength, di mana pada percobaan pertama menunjukkan waktu 1 menit 54 detik dan pembebanan 50% menggunakan waktu 37 detik dan yaitu menunjukkan
16 daftar pustaka di mana cerita ini bersumber. Nah, yaitu ini pada tahun 2013, yang kedua yaitu ada Budianto pada tahun 2008, yang ketiga yaitu ada Rusnanto pada tahun 2013, terakhir ada Budianto Eko yaitu pada tahun 2018. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih apabila salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.